Ini korban eksekusi sejak zaman VOC ya dulu ya, dan dia dieksekusi salah sasaran oleh orang-orang zaman dahulu. Dia itu disembelih. Bukan hanya ini yang dipotong ya, tapi ininya juga dipotong teman-teman. Tapi pemotongan yang bagian bawah itu ketika dia sudah tiada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X ya, tentunya di channel kesayangan Anda semua, yaitu channel Mata Putih teman-teman. Ini teman-teman, ini dikira kita berada di perkebunan ini ya, perkebunan singkong ya. Tapi dulunya itu ini bukan tempat perkebunan singkong ya. Ini karena lahan ini sudah boleh ataupun bebas dimanfaatkan. Jadi mulailah ada petani yang datang dan menanam singkong di sini. Padahal tempat ini ya teman-teman, ini dulunya itu tempat eksekusi mati. Nah, ini mengerikan, dan ini saya dapat sumber dari petani yang ada di sini. Katanya itu sering mendengar suara teriakan aneh gitu teman-teman. Ini sudah bukan lagi di Pulau Jawa teman-teman, tapi ini terpisah dari Pulau Jawa dan berdekatan dengan Pulau Jawa. Jadi kalian bisa mengira-ngira sendiri di manakah ini tempatnya, karena saya takut ketika dipublikasikan kalian itu akan merasa takut jika tinggal di pulau ini gitu teman-teman. Nah, ini itu sudah mulai aktif ya, tadinya itu rimbun dan bisa aktif sekitar 5 tahun ya. Sudah 5 tahun ini boleh dimanfaatkan oleh petani, karena tempat ini sudah jarang sekali digunakan untuk eksekusi mati gitu teman-teman. Yang eksekusi mati sekarang sudah dipindahkan ya ke tempat yang sebelah lebih jauh lagi, karena di tempat ini agak sedikit dekat dengan tempat wisata, jadi agak meragukan gitu teman-teman. Makanya dipindahkan ke yang lebih tengah lagi, jadi jauh dari pemukiman warga gitu teman-teman. Nah, ini di sini juga banyak sekali petani pohon kelapa ya, bukan pohon kelapa, tapi yang dicari itu air dari ya, kalau bahasa Jawanya itu deres gitu teman-teman, ataupun bisa dikatakan air, bukan air kelapa, tapi ini kayak air badek gitu. Namanya itu air badek buat gula merah gitu teman-teman. Nah, di sini banyak juga petani yang kadang malah bikin rumah di sini, tapi rumahnya itu rumah tidak permanen, sederhana gitu teman-teman. Nah, mereka juga bercerita kalau di tempat eksekusi ini banyak juga yang mengalami hal yang sama, ceritanya pun sama. Nah, ini Mr. X mencoba ya, mungkin mudah-mudahan saya bisa mendapatkan sesuatu di tempat ini. Sepertinya sih saya akan mendapatkan sesuatu ya, karena tempat ini Mr. X cium juga baunya itu agak negatif sekali ya, negatif sekali, seperti menyeramkan gitu teman-teman. Jadi kita jalan-jalan teman-teman ya. Ini Mr. X juga nggak tahu arahnya kemana, yang penting kita jalan aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Ini ketika kita naik ke atas ya teman-teman ya, akan menjumpai tebing-tebing yang sangat terjal teman-teman. Ya contohnya ini aja sudah di atas mulai ada tebing ini. Ini batuan yang besar. Kita coba ke sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini di atas ya teman-teman ya, itu ada sosok siluman melihat saya ya, tapi sepertinya turun nggak turun sini, pergi teman-teman, pergi, dia pergi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini mengerikan. Sini masuk sini. Astagfirullah. Allah Akbar. Ini teman-teman, di sini itu ada ya seorang petapa biksu ya. Ini pernah di batu ini pernah digunakan eksekusi mati. Tapi dulunya posisinya tidak seperti ini ya. Tapi sekarang sudah berubah karena mungkin erosi dari alam dan berakibat seperti ini. Ini di sini aja ya Mas ya, sampean ya Mas ya. Ini dulu, ini rata ya, rata. Ketika dieksekusi, dia itu disuruh berdiri di sini dan rata, dan tembakannya pun menembus. Ya, ini bercak putih ya. Ini adalah darah, teman-teman, bekas darah, bekas darah. Ini kalau siang hari kita nggak akan pernah bisa melihat bercak putih ini. Ini bercak putih ini adalah goib, teman-teman. Ya, jika disiram pakai air ini akan luntur, tapi nanti akan keluar lagi karena ini bercak putih ini adalah bercak goib. Ini tembusan ya dari jantung ke belakang. Ini mungkin kita nggak tahu senjatanya pakai apa. Kita turun lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas, belakang Mas, hati-hati Mas. Hati-hati Mas ini. Assalamualaikum. Kamu oh iya, kamu dari mana? Oh, jadi eksekusi ini tempat tadinya itu sejak zaman Belanda. Astagfirullah. Subhanallah. Ngeri sekali kamu. Iya. Jadi gini teman-teman, ini korban eksekusi sejak zaman VOC ya dulu ya, dan dia dieksekusi salah sasaran oleh orang-orang zaman dahulu. Dia itu nauzubillah min dzalik, disembelih. Oh, kesalahan. Jadi kamu korban. Kasihan sekali kamu. Seperti itu. Jadi gini teman-teman, ini Mas ya, ini masih muda. Dia ini kena korban fitnah teman-teman, fitnah dari orang yang jabatannya lebih tinggi ya. Jadi dia ini juga kerja di sebuah instansi ya teman-teman ya, dan di situ dia jadi korban sasaran. Sasarannya gimana? Karena ketika
waktu itu ada bos ya, bos punya istri, istrinya itu hamil, dan hamilnya itu bukan dengan si suaminya tersebut. Nah, karena suaminya curiga, kenapa? Karena ketika waktu istrinya hamil ya, sekitar hitungannya sekian bulan, dan suaminya itu kondisi sedang berada di kota lain, dan pulangnya itu setengah tahun sekali. Ketika pulang ya, melihat istrinya sudah hamil 2 bulan ya, dan disitulah dikatakan siapa yang menghamili kamu, dan akhirnya dia bercerita karyawan bapaknya ataupun anak dari perusahaan bapaknya ini yang bernama, dan akhirnya dia jadi korban sasaran, padahal bukan dia yang menghamili, karena namanya saja yang sama. Namanya sama, teman-teman. Namanya sama. Jadi orang zaman dahulu kan namanya suka sama-sama ya, seperti kayak Taryono, Suratno, apalagi Trimo, itu kan namanya sama semua gitu, teman-teman. Jadi hampir rata-rata orangnya sama. Apalagi pimpinannya ini bukan orang Indonesia ya, dia juga termasuk orang cerdas. Makanya bosnya langsung tangkap dia dan langsunglah dieksekusi tanpa dia harus memberikan penjelasan. Dia juga bingung. Yang dia tahu malah justru kayak kesalahan mungkin ketika kerja gitu, teman-teman. Soalnya di zaman dahulu itu ketika kerja salah itu hukumannya berat, dan dia malah nggak tahu kalau hukumannya akan dieksekusi seperti ini ya. Ini subhanallah, ngeri sekali ini. Apakah kamu sendirian? Lantas, oh, jadi yang namanya sama dengan dia itu kabur, teman-teman. Ini sungguh mengerikan ya. Jadi kamu belum menikah waktu itu? Jadi tempat ini sudah lama ya, turun temurun. Mengerikan sekali ini tempat. Oh, ada yang lain nggak? Banyak. Hmm, saya mengerti. Iya, saya berharap ini ya, kamu itu bisa mengikhlaskan diri kamu supaya kamu itu bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang ya. Mudah-mudahan kamu itu dianggap mati syahid karena kamu itu tidak bersalah ya. Ibarat kata itu kamu sedang melakukan perjuangan. Apa ini pakaian kamu terakhir? Oh iya, astagfirullahaladzim. Ngeri sekali saya melihatnya. Gini teman-teman, jadi bukan hanya ini yang dipotong ya, tapi ininya juga dipotong, teman-teman. Tapi pemotongan yang bagian bawah itu ketika dia sudah tiada gitu, teman-teman. Beruntung sekali nggak merasakan sakit yang berlebih. Coba kalau bawahnya dulu yang dipotong, baru yang atas, penderitaannya itu sungguh luar biasa. Saya turut sedih atas kesalahan yang tidak engkau tanggung ya, karena mungkin hukum zaman dahulu itu belum bisa seadil sekarang, meskipun sekarang juga belum adil, tapi seenggaknya sudah lebih baik. Iya, saya akan mendoakan kamu, mudah-mudahan yang penting kamu itu ikhlas menerima keadaan ini.
dan hidupmu akan tenang. Iya, saya akan mendoakan kamu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini teman-teman ya, ini kisah yang cukup sedih karena salah sasaran. Ini kalau di sini itu saya mencium baunya itu kayak bau langunya nggak sedap ya. Lebih kita geser teman-teman, karena mungkin korban eksekusi di sini itu sangat banyak ya. Ini kalau kita bisa melihat penderitaan yang mereka alami, tapi mereka itu tidak bersalah. Lebih baik kita mati dalam kondisi berperang ya, daripada mati kondisi tidak tahu apa-apa terus tanpa salah dan kita dihukum seperti ini. Kalau perang kan ibaratnya kita itu sudah siap antar hidup dan mati, mau untuk memerdekakan ataupun memperjuangkan agar generasi kita itu lebih bahagia. Karena tujuan utama orang mau perang itu seperti itu, untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan yang mengakibatkan keturunannya itu berbahaya ya. Dan nauzubillahi min dzalik teman-teman, jangan sampai kita ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Kita itu jangan sampai salah menilai, harus diselidiki dulu juga, dan keabsahannya pun harus kita selidiki. Jangan mentang-mentang namanya sama terus yang namanya sama itu jadi korban. Dan juga ini juga peringatan buat kita, kalau kita memberi nama kepada anak kita, berilah nama yang jangan pasaran gitu teman-teman. Berilah nama yang agak berbeda tapi maknanya itu baik gitu teman-teman. Misalkan kayak nama pasaran itu di Indonesia itu kayak era tahun sekarang itu kayak Anis, nah itu pasaran juga. Aan juga pasaran ya. Terus nama lagi yang pasaran juga banyak ya, kayak nama-nama Tori kayak gitu kan, nama pasaran Taufik gitu pasaran kali ya. Mungkin kita bisa ambil dari pelajaran ini supaya anak kita nggak jadi salah sasaran ya. Kasihlah nama yang berbeda gitu teman-teman, tapi jangan keluar dari syariat agama Islam gitu. Bahkan jangan keluar dari syariat agama yang kalian percaya ya. Misalkan yang nonton ini non Islam, non Muslim ataupun agama lain, silahkan, tapi jangan yang kira-kira pasaran gitu teman-teman. Jangan cari nama-nama di Google gitu teman-teman, karena ketika kita searching ya untuk nama anak di Google itu, nanti akan banyak sekali yang namanya sama gitu teman-teman. Dan ini ya teman-teman ya, kita itu harus benar-benar bijak ya dalam memilah ataupun memilih ini salah ataupun ini benar gitu teman-teman, supaya jangan ada penyesalan. Nauzubillahi min dzalik, jika terjadi penyesalan. Dan juga ketika kalian mengetahui ya atasan kalian itu kejam atau gimana ya, kalian harus meminimalisir kesalahan kalian, atau enggak kalian itu lebih baik keluar dari pekerjaan kalian dan carilah pekerjaan yang lebih aman gitu teman-teman ya. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita semua itu terhindar dari fitnah gitu teman-teman, karena fitnah itu ya, ini namanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya, seperti ini contohnya teman-teman. Karena fitnah yang salah itu lebih mengerikan ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Dan buat kalian ya kaum wanita yang sudah memiliki suami ya, tolong kalian itu jaga diri kalian ya, sebisa mungkin jaga diri kalian, jangan tergoda gitu teman-teman. Dan buat kalian ya, untuk para jombloan dan jomblo-jomblo ya, ataupun yang belum menikah seperti mas kameramen ini, hati-hati ya, karena dosa yang amat sangat besar ya, melebihi
kalian misalkan melakukan zina dengan 10 wanita, dan ini ada satu dosa yang sangat besar, ya, melebihi 10 wanita tersebut. Bukan dari kalian menzinai ibu kandung sendiri, bukan menzinai saudara kandung kalian sendiri, kakak ipar sendiri, ya, bukan. Tapi yang dosa zina paling besar itu adalah ketika kalian berzina dengan istri orang, ya, karena istri orang itu sudah hak milik orang lain. Tapi berbeda lagi dengan, ya memang sih semua zina itu dosanya besar, tapi ketika kalian berzina dengan orang yang tidak memiliki istri, itu lebih baik daripada kalian berzina dengan orang yang sudah memiliki suami. Mohon maaf tadi kebalik ya teman-teman ya. Dan ini pesan dari saya, dan ini saya pun juga mempelajari ini semua dari guru saya gitu teman-teman, karena dalam kita pun tidak diizinkan gitu teman-teman kalau seorang wanita memiliki lebih dari satu laki-laki, ya. Yang diizinkan memiliki lebih dari satu pasangan itu adalah pria gitu teman-teman. Kalau di daerah India itu beda lagi karena perbedaan dari agama gitu teman-teman. Karena di India itu malah justru yang dibolehkan memiliki pasangan banyak itu adalah sang wanita, tapi pria itu tidak boleh. Nah, ini perbedaan adat, tapi karena saya Islam, jadi saya mengikuti adat Islam gitu teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu, Mister undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.